memperkenalkan diri. Nama saya Fajia Rahma dengan NIM akhir 004. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas fitokimia saya dengan judul Kajian Isolasi dan Identifikasi Senyawa Terpenoid pada daun rosemary atau Salvia rosmarinus. Dalam pemaparan ini, saya akan membedah mulai dari aspek botani, profil kimia, metode isolasi, parameter kritis stabilitas senyawa, hingga verifikasi struktural menggunakan instrumentasi resolusi tinggi. Pada pendahuluan, seperti yang kita ketahui secara bersama, eksplorasi senyawa, bahan alam atau phytomedicine kembali menjadi arus utama dalam penelitian farmasi global. Hal ini didorong oleh kebutuhan akan kandidat terapeutik baru yang memiliki efikasi tinggi namun dengan efek samping yang minimal jika dibandingkan dengan senyawa sintetik. Di antara berbagai kelompok metabolit sekunder, golongan terpenoid memegang peranan yang sangat krusial. Secara biosintesis, terpenoid merupakan senyawa yang dibangun dari unit-unit isoprena dengan rumus empiris C5H8. Variasi strukturalnya sangat luas, mulai dari monoterpen hingga politerpen. Dalam kajian ini, tanaman rosemary dipilih sebagai objek studi model karena genetik dan fisiologisnya. Tanaman ini memiliki kapasitas yang luar biasa dalam mereproduksi serta mengeregulasi komponen terpenoid, baik yang bersifat volatil atau minyak atsiri, maupun komponen non-volatil yang kaya akan gugus fenolik. Adapun beberapa poin yang penting yang menjadi rumusan masalah dan melandasi urgensi dari kajian fitokimia ini. Pertama, saya ingin mengevaluasi bagaimana tingkat efisiensi serta selektivitas dari metode ekstraksi konvensional seperti maserasi. Apabila dibandingkan dengan metode ekstraksi modern yang berbagai energi tinggi. Kedua, bagaimana faktor cekaman lingkungan seperti stres kekeringan dapat mempengaruhi jalur biosintesis dan memicu akumulasi metabolit sekunder pada tanaman ini. Yang ketiga, apa saja bioaktivitas farmakologi dari masing-masing isolat terpenoid tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana kita dapat menentukan skema vaksinasi serta parameter operasional instrumen analisis, baik dari GCMS maupun HPLC, agar diperoleh data identifikasi struktur yang valid dan akurat tanpa merusak senyawa target selama proses analisis. Lalu, ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini dirancang terstruktur. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dan menetapkan parameter ekstraksi demi menghasilkan rendemen terpenoid yang maksimal dengan degradasi struktur yang minimal. Selain itu, bertujuan untuk menetapkan korelasi antara kondisi fisiologis tanaman dengan variabilitas kandungan kimia yang dihasilkan mengevaluasi mekanisme aksi molekular dari bioaktivitasnya pada tingkat seluler, serta menyusun sebuah panduan teknis operasional yang sistematis mengenai proses isolasi dan interpretasi data spektroskopi bagi senyawa golongan diterpenoid fenolik. Lalu, adapun dari kajian tumbuhan rosemary mengenai tinjauan dari botani tanaman ini secara resmi dalam tata nama taksonomi diklasifikasikan sebagai Salvia rosmarinus Sp. yang berada di bawah famili Limiaceae. Sebelumnya, tanaman ini lebih akrab dikenal dengan nomenklatur Rosmarinus ovacillanus. Tanaman ini merupakan semak forential aromaterapi yang berasal dari kawasan Mediterania. Secara morfologinya, rosemary memiliki adaptasi anatomi yang spesifik, yaitu daunnya membentuk linear menyerupai jarum dengan lapisan kutikula yang tebal untuk mengurangi penguapan. Namun, yang paling menarik dari sudut pandang fitokimia adalah keberadaan trikoma kelenjar atau glandular trichomesis yang tersebar pada sisi abaksial atau permukaan bawah daun pada rosemary. Trikoma kelenjar tipe kapitat atau pelmat inilah yang bertindak sebagai komparmeter seluler khusus, yang dimana proses ini memerlukan biosintesis, sekresi, dan penyimpanan seluruh tanaman pada senyawa terpenoid yang berlangsung. Adapun dari kandungan kimia dari senyawa terpenoid dari daun rosemary. Jadi,
Berdasarkan dari profil kimianya, kandungan terpenoid pada daun rosemary dapat dikelompokkan secara tegas berdasarkan sifat fisikokimianya, yaitu tingkat volatil atau daya uapnya. Kelompok pertama adalah terpenoid volatil, yang menyusun komponen utama minyak atsiri. Di dalamnya didominasi oleh senyawa monoterpen seperti eukaliptol atau 1,8 sinole, alpha-pinin, camphor, kamfen, dan borneol. Nah, senyawa-senyawa inilah yang bertanggung jawab atas khas aromaterapinya dari daun rosemary. Yang kedua adalah kelompok terpenoid non-volatil, di mana kelompok ini didominasi oleh golongan diterpenoid fenolik. Senyawa biomarker utamanya adalah carcinoic acid yang merupakan prekursor bagi turunan diterpen seperti carnosol, rosmanol, epirosmanol, dan rosmadial. Bagian tanaman inilah yang digunakan secara eksklusif dalam seluruh proses isolasi adalah daunnya atau folium. Karena berdasarkan studi literatur, densitas trikoma dari kelenjar rosemary ini merupakan tempat akumulasi tertinggi dari kedua fraksi terpenoid tersebut. Lalu, adapun aktivitas farmakologinya. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai aktivitas farmakologi, daun rosemary juga memiliki aktivitas farmakologi, yaitu dari isolat terpenoid menunjukkan profil bioaktivitas multitarget yang sangat superior. Yang paling menonjol adalah aktivitas antioksidan. Senyawa carcinoic acid dan carnosol dilaporkan bertanggung jawab atas lebih dari 90% kapasitas antioksidan total dari tanaman rosemary. Efikasinya dalam merendam radikal bebas terbukti secara setara, bahkan pada beberapa pengujian melebihi antioksidan sintetik komersial seperti BHT, butylate hidroksil toluen. Selain itu juga, dari rosemary ini sebagai antioksidan, senyawa ini juga menunjukkan aktivitas antimikroba spektrumnya yang sangat luas, yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen gram positif seperti Staphylococcus aureus maupun gram negatif seperti Escherichia coli yang berkembang menjadi Escherichia coli untuk penyakit tipes. Fraksi ini juga memiliki kemampuan antigenotoksik yang melindungi untai DNA sel dari kerusakan akibat paparan senyawa mutagenik dan radiasi ultraviolet, serta aktivitas regeneratif melalui inhibisi enzim asetilkolina esterase dan butilkolina esterase yang sangat potensial untuk paliatif penyakit Alzheimer. Lalu, dari mekanisme kerja molekuler jalur NRF2-ARI, untuk memahami bagaimana sih efek terapeutik ini, kita harus meninjau mekanisme kerjanya pada tingkat molekuler. Komponen diterpenoid dari rosemary, terutama carcinoic acid, bekerja melalui jalur transduksi sinyal yang disebut jalur potensi NRF-ARI. Di dalam sitoplasma sel normal, faktor terenskripsi NRF2-E diikat dan ditahan oleh protein Kp1. Ketika carcinoic acid ke dalam sel, senyawa elektrofilik ini akan berinteraksi dan memodifikasi gugus tiol dari KEP sehingga menyebabkan pelepasan RRF2. Nah, NRF2 yang telah bebas ini kemudian bertranslokasi masuk ke dalam inti sel atau nukleus, di mana ini akan berikatan secara spesifik memicu upregulasi atau peningkatan transkripsi transkip yang menyendi enzim-enzim antioksidan endogen fase 2 seperti superoksid dimustase atau SOD, katalase, dan glutation. Di saat yang sama, senyawa ini juga menekan aktivitas faktor transkripsi proinflamasi seperti NF-kB sehingga produksi sitokin inflamasi ini ditekan secara signifikan. Lalu adapun metode isolasinya, dari preparasi sampel senyawa terpenoid dari daun rosemary. Tahapan pertama yang sangat menentukan keberhasilan ini adalah preparasi sampel. Daun rosemary harus melalui proses pengeringan dulu yang terkontrol secara baik. Metode yang direkomendasikan adalah air drying pada suhu 25 derajat Celcius yang terlindung dari paparan cahaya matahari langsung.
dan menggunakan metode lyofilisasi atau freeze drying. Lalu, parameter yang harus diperhatikan pada proses isolasi ini yaitu proses pengeringan sama sekali tidak boleh menggunakan suhu di atas 50% seperti penggunaan oven konvensional. Hal ini dikarenakan struktur kimia dari carcinoic acid memiliki gugus asam karboksilat dan 2 gugus hidroksil fenolik yang sangat sensitif terhadap panas atau bersifat termostabil. Pada suhu tinggi akan memicu autooksidasi atau dehidrasi termal dini sebelum sampel diekstraksi. Setelah air sampel mencapai batas minimal, daun kering digiling dengan grinder mekanik dan hingga menjadi serbuk halus untuk memperluas area permukaan dengan cairan penyari. Lalu adapun metode ekstrak spesifik. Proses ekstraksi atau penarikan zat aktif dilakukan berdasarkan sifat karakteristik fisikimia yang menjadi senyawa target. Untuk mengisolasi fraksi terpenoid volatil atau minyak atsiri, metode yang digunakan adalah hidrodistilasi dengan menggunakan aparatus Clavenger selama minimal 3 jam. Prinsipnya yaitu memanfaatkan uap air untuk membawa komponen volatil yang kemudian dikondensasikan, lalu dipisahkan berdasarkan perbedaan densitas atau berat jenis antara minyak dan air. Sedangkan untuk terpenoid non-volatil, metode ini menggunakan VLE atau Pressure Liquid Extraction yang mengkombinasikan suhu tinggi dan tekanan tinggi serta SFE CO2 atau Supercritical Fluid Extraction jauh lebih efisien. SFE CO2 ini menggunakan karbon dioksida pada fase superkritis sebagai pelarut teh hijau yang sangat selektif untuk senyawa lipofilik. Ini tidak meninggalkan residu pelarut organik yang beracun, namun jika fasilitas instrumen terbatas, metode konvensional seperti maserasi bertingkat menggunakan pelarut etanol atau asinonitrile selama 3x24 jam yang dikombinasikan dengan pengaduan konstan juga dapat diterapkan. Dilanjutkan dengan pengangkatan penggunaan rotatory evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Lalu adapun setelah proses ekstrak kental, tahapan berikutnya adalah fraksinasi dan purifikasi. Ekstrak awal dipisahkan secara partisi cair-cair menggunakan corong pisah dengan pelarut N-heksana untuk menarik komponen non-polar dan sisi monoterpen. Kemudian dilanjutkan dengan pelarut etil asetat untuk melokalisir golongan diterpenoid fenolik. Fraksi etil asetat inilah yang kemudian dimurnikan lebih lanjut menggunakan kromatografi kolom dengan fase dalam silika gel 60 menggunakan sistem elusi gradien bertahap N-heksan dibanding etil asetat. Ada satu strategi metodologi yang sangat esensial pada tahap kromatografi ini, yaitu wajib menggunakan pengasaman berupa asam format 0,1% ke dalam sistem fase gerak. Modifikasi pH ini mutlak untuk diperlukan untuk menjaga kondisi lingkungan tetap berada di bawah nilai pKa dari carcinoic acid. Jika sistem ini berada pada pH netral atau basa, gugus silanol pada permukaan silika gel akan mendeprotonasi carcinoic acid, memicu pembentukan struktur intermediate yang tidak stabil, dan secara instan mendegradasi menjadi kornosol. Dengan penambahan asam format, stabilitas struktural dapat dipertahankan sepanjang proses elusi. Lalu adapun verifikasi struktur. Memasuki bab ini, identifikasi senyawa adalah hal yang paling penting, yaitu untuk memvalidasi tingkat kemurnian dan memastikan kebenaran struktur kimia dari isolat yang diperoleh. Kita mutlak memerlukan instrumen analisis yang resolusinya tinggi. Untuk fraksi volatil atau minyak atsiri, analisis dapat digunakan yaitu GCMS atau gas chromatography mass spectrometry. Identifikasi komponen didasarkan pada perhitungan nilai indeks retensi linear atau LRI yang kemudian dicocokkan dengan pola fragmentasi pada masa database NIST. Lalu selanjutnya, sementara untuk non-volatil, instrumen yang digunakan adalah UV-LC ESI, QTOV atau MS. Metode isolasi ini yang paling tepat adalah electrospray ionization mode negatif atau ESI negatif.
karena senyawa golongan diterpenoid-fenolik ini memiliki gugus fungsi yang siap melepaskan proton untuk membentuk ios pseudomolekular MH-. Instrumen Kitov ini memberikan akurasi massa sehingga tinggi dengan resolusi ekstrim, sehingga kita dapat menentukan rumus empiris berdasarkan bobot massa teoritis dengan mass error di bawah 5 ppm. Analisis ini juga didukung oleh spektrofotometri FTIR untuk menetapkan serapan gugus fungsi seperti uluran min OH fenolik, CH alipiatik, dan CO karbonil. Lalu selanjutnya ada interpretasi spektra massa isolat utama. Berdasarkan data spektrofotometri yang diperoleh, keberadaan 3 biomarker utama di terpenoid rosemary berhasil diidentifikasi secara valid. Pertama, dari senyawa carcinoid acid yang terdeteksi dengan jelas pada M/Z 331, 1915 yang membentuk ion MH-. Karakteristik fragmentasi sekundernya memunculkan puncak pada MZ 287,1913 yang menandakan terjadinya eliminasi atau melepasnya gugus karbon MHCO2. Kedua, yaitu senyawa carnosol, terdeteksi pada nilai MZ 329,175 MH-. Penurutan dua satuan massa ini secara struktural mengkonfirmasi terjadinya proses oksidasi pada carcinoid acid yang memicu pembentukan cicin lakton. Ketiga, yaitu senyawa rasmonol yang merupakan turunan tridoksilakton yang terdiinfeksi pada nilai MZ 345,1706 MH-, di mana kenaikan massa ini mempresentasikan introduksi atau penambahan gugus hidroksi pada kerangka utama karbonnya. Seluruh data ini secara koheren membuktikan bahwa proses isolasi yang telah dilakukan memperoleh senyawa target. Lalu adapun kesimpulannya, saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi. Dapat disimpulkan bahwa isolat murni senyawa terpenoid dari rosemary terakumulasi secara optimal pada organ daun, baik dalam bentuk fraksi volatil di trikoma kelenjar maupun di terpenoid-fenolik di jaringan mesofil. Keberhasilan isolasi ini sangat bergantung pada pemilihan metode ekstraksi modern seperti VLI dan SFI. CO2 yang terbukti memberikan efisiensi rendemen jauh lebih tinggi dibanding metode konvensional. Lalu selain itu, penambahan asam format 0,1% juga di tahap ini menjadi parameter metodologi yang sangat kritis dan memproteksi stabilitas struktural carcinoid acid dari resiko degradasi interaksi silanol. Lalu karakteristik menggunakan instrumentasi resolusi tinggi GCMS dan UPLC, ISI, KTOV, MS terbukti valid dalam mengkonfirmasi identitas molekuler serta massa akurat dari biomarker utama, yaitu pada carcinoid acid MZ/3031 dan carnosol MZ/329. Secara biomedis, isolat murni dari daun rosemary ini terbukti memiliki aktivitas farmakologi multitarget yang sangat superior, terutama sebagai agen antioksidan, pemutus rantai radikal bebas, sitoprotektif, dan inhibitor enzimatis spesifik yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sediaan farmasi modern dalam manajemen penyakit degeneratif. Demikian seluruh pemaparan materi mengenai laporan kajian isolasi dan identifikasi senyawa terpenoid pada daun rosemary ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian semuanya. Terima kasih.